Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa melayani Bapak Ibu dan Saudara di dalam program Bible Study pada hari ini yang kita akan mengambil dari Kisah Rasul 13 dan 14. Hari ini kita akan membahas tema penginjilan bagi bangsa-bangsa lain. Bersama dengan saya, Riko Siaila, saya melayani di Perkantas Jakarta, salah satu lembaga pelayanan mahasiswa yang memuridkan mahasiswa untuk mempersiapkan mereka menjadi alumni yang akan menerangi dan menggarami bangsa ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Itu berarti tanpa firman-Mu kami akan berjalan dalam kegelapan dengan resiko akan terjatuh. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat melihat kebenaran, merespons kebenaran, hidup dalam kebenaran dan membagikan kebenaran itu kepada mereka yang belum percaya. Demi Yesus, firman yang telah menjadi manusia itu, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Penginjilan bagi bangsa-bangsa lain. Saudara mungkin pernah mendengar statement ini. Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Apa artinya, saudara? Ini nuansanya seperti pertandingan olahraga ya. Kalau kita melihat pertandingan lari, ada orang yang menjadi juara, akan mendapatkan medali. Tapi ada juga yang tertinggal di belakang. Tetapi cara kerja Tuhan dalam pertumbuhan rohani seseorang ternyata seperti itu. Ada yang terdahulu tetapi menjadi terakhir, dan ada yang terakhir menjadi terdahulu. Itu yang ditunjukkan di dalam Kisah 13 dan 14. Dua pasal ini berbicara tentang penginjilan bagi bangsa-bangsa lain di bawah kepemimpinan Barnabas dan Saulus. Kita akan melihat ya beberapa outline di bagian dua pasal ini. Pasal 13 ayat 1-3 bicara tentang panggilan khusus untuk pekerjaan Roh Kudus. Ayat 4-12 menjelaskan pelayanan di Siprus. 13, mereka sampai di Pamfilia. Dan pasal 14, khususnya mulai dari ayat 1-24, ini bicara tentang pelayanan di Pisidia dan Likaonia. Dan paragraf terakhir, 25-28, itu bicara tentang kembalinya kedua orang itu ke Antiokhia, dan mereka memberikan laporan kepada jemaat yang mengutus mereka. Nah, saudara yang terkasih, kita akan melihat ya bagaimana Antiokhia menjadi basis baru bagi kekristenan di bawah kepemimpinan dari Rasul Barnabas dan juga Saulus yang pada saat itu ada di kota Antiokhia. Pasal 11 ayat 20, ada orang-orang di Siprus, Kirene yang tiba di Antiokhia. Demikian juga ada beberapa orang Yunani di sana. Mereka mendengar berita Injil bahwa Yesus adalah Tuhan dan mereka menjadi percaya, saudara. Di Antiokhia ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang penuh dengan kuasa. Ada Barnabas, ada Simeon yang disebut Niger. Niger itu artinya black. Ini ada kemungkinan adalah Simon dari Kirene yang memikul salib Tuhan Yesus. Lukius dan juga Menahem dan Saulus. Sekalipun mereka ini adalah hamba-hamba Tuhan yang penuh dengan kuasa, tetapi mereka ini merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka tetap memohon kehendak Tuhan bagi mereka. Memohon apa? Memohon petunjuk. Akan ada kemungkinan kebutuhan dunia ini akan Injil. Mereka berpuasa, mereka berdoa, dan Allah memberikan jawaban yang surprise bagi mereka. Di ayat yang kedua, untuk pertama kalinya Roh Kudus berfirman kepada jemaat,
Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Tugas apa, saudara? Kalau saudara membaca di ayat 47, mereka akan ditentukan untuk memberitakan Injil bagi bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Allah. Itu tugas bagi Saulus dan Barnabas. Maka jemaat ini berpuasa, mereka berdoa, dan setelah meletakkan kedua tangannya atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Saudara, ini adalah pengutusan perdana di dalam Alkitab, di mana gereja Tuhan secara terorganisir, secara terpadu mengutus misionaris kepada bangsa-bangsa lain. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Tidak ada survei demografi sebelumnya, tidak ada survei kependudukan, wilayah, tidak ada survei spiritual sebelumnya. Keduanya melangkah dalam ketaatan. Mereka tidak bertanya nanti bagaimana di sana, tetapi mereka pergi berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Ini suatu hal yang ajaib, saudara. Nah, sampai ketika mereka di Pafos, mereka berjumpa dengan seorang Yahudi yang bernama Bar Yesus. Dia seorang tukang sihir, seorang nabi palsu. Ya, jadi memang ini suatu hal yang mengherankan kalau anak-anak yang mengatakan diri anak Tuhan. Mereka tahu firman, tahu Taurat. Tetapi di satu sisi mereka mempraktekkan ajaran-ajaran dunia ini dengan sihir. Inilah Bar Yesus yang disebut juga Elimas. Bar Yesus ini punya seorang sahabat bernama Sergius Paulus. Namanya mirip dengan Rasul Paulus ya. Dan orang ini adalah orang yang cerdas. Gubernur ini rindu sekali untuk mendengar firman Allah. Berbeda sekali dengan Elimas yang selalu menghalang-halangi pemberitaan firman dan bahkan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Jadi kita melihat ya, ketika Injil diberitakan melalui Paulus dan Barnabas, maka Sergius Paulus ini sudah memperoleh iman. Tetapi iman itu berusaha dibelokkan oleh Elimas. Disinilah kita melihat yang terdahulu menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir menjadi terdahulu. Kenapa? Karena dalam pembacaan kita, akibatnya adalah Elimas dibutakan. Sementara Sergius Paulus dicelikan. Ini sesuatu yang mengherankan, saudara. Karena Elimas, seorang Yahudi, seorang pemberita Injil, menolak firman Allah. Bahkan berusaha membelokkan orang dari imannya. Tetapi berbeda dengan Sergius Paulus, yang memang buta secara rohani. Tapi Tuhan memberikan dalam dirinya kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan akhirnya dia dicelikan. Kita bisa melihat ya perkataan Yesus tadi. Yang terdahulu menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Dan pola ini berulang kali, saudara, terjadi di dalam Kisah Para Rasul 13 dan Kisah Para Rasul 14. Dari Pafos, mereka pergi ke Perga. Dari Perga, mereka ke Pamfilia. Dari Pamfilia, mereka tiba di satu kota yang bernama Antiokhia Pisidia. Apa yang terjadi di sana? Paulus pintar, saudara. Dia mengunjungi rumah-rumah ibadat. Mengajar. Karena memang di dalam sinagoge pada masa itu, orang yang memang tahu firman, tahu Taurat, mereka diberikan kesempatan untuk melayani memberitakan Injil. Dan Paulus pakai kesempatan itu untuk memberitakan Injil. Tapi saudara, tujuan pengutusan mereka bukanlah rumah ibadat. Kita akan melihat ya, pola bahwa di rumah-rumah ibadat itu ada orang-orang Yahudi. Tapi ada juga orang-orang non-Yahudi yang mereka itu akhirnya mengaku iman Yahudi. Mereka itu ada di sana untuk belajar firman Tuhan.
Dan Tuhan akan memperlihatkan bagaimana orang-orang Yahudi menolak Injil, tetapi Injil terbuka bagi bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Khotbah Paulus di Antiokhia Pisidia begitu efektif, begitu luar biasa, sehingga banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi. Saudara, kalau bicara tentang penganut-penganut agama Yahudi, ini bicara tentang bangsa-bangsa lain yang menjadi Yahudi. Jadi kebanyakan mereka juga disunat, kebanyakan mereka juga melakukan hukum Taurat, sehingga mereka itu menjadi Yahudi. Paulus dan Barnabas mengajari mereka, menasihati mereka supaya mereka tetap hidup di dalam anugerah Allah, di dalam kasih karunia Allah. Tapi saudara, pada hari Sabat berikutnya, seluruh kota hampir semuanya datang, saudara, berkumpul. Untuk apa? Untuk mendengarkan firman Allah. Rupanya mereka sangat teachable, saudara ya. Mereka rindu sekali mendengar firman Allah yang baru yang disampaikan oleh kedua orang itu, Barnabas dan Paulus. Mereka berespons kepada firman. Tetapi saudara, seluruh kota akhirnya terbagi dua. Ada pro dan kontra. Mereka yang kontra terhadap pelayanan Rasul Paulus, mereka menganiaya dia. Mereka menuduhnya membuat onar. Mengapa, saudara? Karena mereka itu sebetulnya iri hati. Mereka tidak terima bahwa Paulus dan Barnabas ini lebih populer dari mereka. Nah, kemungkinan mereka siapa? Para hamba-hamba Tuhan juga, saudara. Mereka adalah pengajar-pengajar Taurat juga. Mungkin juga termasuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tahu firman. Mereka begitu iri dan cemburu terhadap keberhasilan Paulus dan akhirnya menganiaya dia. Saudara, pola ini terus berulang sampai akhirnya Paulus diusir keluar dari kota itu. Sampai di Ikonium, saudara, pola ini terjadi lagi. Bangsa-bangsa lain yang menjadi Yahudi, mereka percaya kepada Injil, tetapi orang-orang Yahudi sendiri menolak Injil. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, ya, aku mengebaskan debu dari kakiku. Sebagai peringatan ya, kami sudah habis-habisan memberitakan Injil kepada kamu. Tetapi kamu menolak Injil. Maka kami akan fokus kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, ayat 52 pasal 13 memperlihatkan bahwa murid-murid di Antiokhia begitu penuh dengan sukacita. Penuh dengan Roh Kudus, saudara. Ini masih Antiokhia Pisidia ya. Jadi sekalipun Rasul Paulus pindah pelayanan ke Ikonium, Tuhan mengaruniakan sukacita dan pertumbuhan rohani. Nah, saudara, apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini, saudara? Saudara, apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti memberitakan Injil, saudara. Tugas pemberitaan Injil bukan suatu tugas yang biasa, saudara. Seperti misalnya, sebagai seorang ayah, saudara punya tugas untuk menjadi pemimpin bagi keluarga. Sebagai seorang pimpinan perusahaan, sebagai seorang guru, seorang dosen, sebagai seorang pedagang, saudara punya tanggung jawab dengan profesi dan pekerjaan saudara. Tapi tugas memberitakan Injil adalah tugas ilahi, saudara. Di mana Rasul Paulus dan Barnabas ketika diutus, Roh Kudus mengatakan, khususkanlah mereka, kuduskanlah mereka, pisahkan mereka untuk tugas yang kutentukan bagi mereka. Jadi saudara boleh berprofesi sebagai apapun. Sebagai tenaga medis mungkin, saudara. Saudara mungkin punya kolega dengan kolega bisnis saudara. Saudara melakukan usaha, dagang dan sebagainya. Tapi saudara punya tugas khusus. Di mana Rasul Paulus katakan dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Dia telah menyiapkan saudara dan saya untuk pekerjaan baik. Dia mau kita menghidupinya. Dia mau kita melakukannya dalam profesi kita masing-masing. Saudara, saya tidak mengatakan saudara mesti membawa Alkitab kemana-mana lalu berkata, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat.
Saudara bisa memberitakan Injil dengan tutur kata saudara, dengan sapa, senyum, dan salam saudara. Bahkan di dalam keseharian, dalam cara bekerja saudara. Kalau rekan-rekan saudara mungkin korup, mungkin mereka membawa saudara pada pencobaan untuk tidak menaati pimpinan atau aturan etika dalam bekerja. Dan ketika saudara dengan lemah lembut menjelaskan bahwa saudara tidak bisa ikut serta dalam hal itu. Mengapa? Karena iman saudara. Karena Kristus meminta saudara untuk jujur, untuk mengerjakan semua sesuai dengan prosedur dan apa yang sudah ditetapkan. Bahkan ketika mereka mengatakan bahwa saudara ini sok suci, sok saleh dan sebagainya, saudara tetap tekun di dalam pekerjaan saudara. Saya mengalami punya pengalaman juga ketika di kampus ada orang yang ingin menyalin jawaban saya. Saya mengatakan, sorry, saya tidak bisa memberikannya. Tapi kamu nggak bisanya di mana? Nanti kita belajar sama-sama. Nah saudara, bukan dengan menolak mentah-mentah atau dengan arogan saudara mengatakan bahwa itu dosa dan sebagainya. Tetapi membawa orang yang belum mengenal Allah untuk mengenal iman saudara. Itulah yang dimaksud dengan memberitakan Injil. Bagaimana ketika saudara diminta untuk membuat pembukuan ganda? Bagaimana ketika saudara diminta untuk menambah digit dari laporan supaya uang yang ada itu bisa dinikmati bersama? Dan ketika saudara menolak itu, itulah yang dimaksud dengan memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak percaya. Jadi saudara, ini satu panggilan bagi setiap kita. Apakah saudara ibu rumah tangga? Apakah saudara seorang pensiunan? Yang mungkin saudara pikir sehari-hari hanyalah menjaga atau menemani cucu-cucu untuk bertumbuh. Saudara bisa memberitakan Injil kepada mereka. Saudara bisa membagikan bagaimana kuasa Injil mengubah hidup saudara. Bagaimana Yesus Kristus yang mati, yang tersalib bagi pengampunan dosa-dosa saudara. Mendamaikan saudara dengan Bapa. Ceritakanlah dengan bahasa yang sederhana kepada anak-anak cucu. Kalau ada kesempatan memberitakan itu kepada asisten rumah tangga, kepada tetangga, saudara tidak sedang mengkristenkan mereka. Saudara sedang membagikan kabar baik kepada mereka. Dan setelah itu, biarlah Roh Kudus bekerja. Saudara jangan sia-siakan kesempatan itu. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil. Pakailah kesempatan itu. Jikalau Tuhan buka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya, saudara. Tetapi saudara perlu juga memiliki pemahaman Injil yang utuh. Nah, dalam hal ini saya mau katakan, ketika kita memberitakan Injil, mungkin seringkali kita memulainya dari pengalaman hidup. Saudara sakit, lalu bagaimana Tuhan menyembuhkan saudara. Itu bisa dijadikan pintu masuk. Tapi itu belum Injil yang utuh. Injil yang utuh bicara tentang manusia yang berdosa, butuh juru selamat. Maka Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus kita dari segala hutang dosa. Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, sehingga korban kematian Kristus yang memuaskan Allah itu menjadi kemenangan kita. Maka saudara dibenarkan menjadi anak-anak Allah. Itu adalah berita Injil yang utuh. Jadi kita tidak boleh melupakan itu. Dan saudara, fokuslah untuk memberitakan Kristus yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kita melihat itu dari pola pemberitaan Injil Paulus, saudara. Dia tidak menceritakan pertobatannya semata-mata. Dia tidak menceritakan pengalaman hidupnya. Tapi dia menceritakan mulai dari perjanjian lama. Bagaimana Allah menyelamatkan umatnya. Sampai Yesus Kristus. Kematian dan kebangkitannya. Yang menebus orang yang percaya kepadanya.
Yang terakhir saudara, orang yang pertama bisa jadi orang yang terakhir. Dan orang yang terakhir bisa menjadi yang pertama, saudara. Mengapa bisa demikian? Ini cara kerja Tuhan, saudara. Kalau saudara pada hari ini merasa bahwa saudara sudah diselamatkan, saudara adalah orang percaya, sudah dibaptis, sudah CD, atau saudara sudah ikut KKR, bertobat menerima Tuhan Yesus, bisa jadi saudara adalah orang yang pertama. Orang yang terdahulu. Tapi bisa jadi saudara itu menjadi yang terakhir. Jikalau dalam perjalanan iman saudara, saudara itu tidak sungguh-sungguh hidup bergantung sepenuhnya kepada firman. Bagaimana supaya kita tidak jadi seperti Elimas atau Bar Yesus? Bagaimana supaya kita menjaga diri, supaya kita tidak menyombongkan diri? Supaya kita bergantung sepenuhnya dengan Roh Kudus. Saudara perlu bergantung sepenuhnya kepada firman. Dalam Yohanes 15 dikatakan, tinggallah dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggal di dalam aku, kamu akan berbuah banyak. Dan ketika orang melihat buahmu yang banyak, maka Bapa akan dimuliakan. Tidak ada jalan lain, saudara. Hidup bergantung sepenuhnya kepada Injil. Bergantung sepenuhnya kepada firman. Maka saudara akan terus bertumbuh. Kerohanian saudara akan semakin dewasa. Dan Tuhan akan percayakan pelayanan-pelayanan yang mungkin seperti Rasul Paulus dan Barnabas. Memberitakan Injil ketika saudara ditolak. Tapi saudara tidak menyerah. Jangan sampai saudara mengalami. Saudara sudah menjadi orang yang pertama, tapi jadi yang terakhir. Lebih baik saudara. Saudara tadinya orang yang terakhir, tapi sekarang saudara menjadi yang pertama. Dan itu adalah cara kerja Tuhan kita. Saudara, sebelum saya tutup, saya ingin menceritakan tentang seorang yang bernama Charles Templeton, saudara. Siapa dia? Dia adalah rekan sekerja dari Billy Graham. Berdua mereka mendirikan Youth for Christ di Kanada. Dan kalau Charles Templeton ini berkhotbah, saudara, dia itu bisa mempertobatkan 2.000 orang, saudara. Satu kali dia membaca satu majalah yang cover majalahnya itu memperlihatkan seorang perempuan Afrika menggendong anaknya yang mati, sambil tangan kanannya membawa batok kelapa yang menghadap ke atas. Lalu judul dari majalah itu adalah Kapan Hujan Turun. Singkat cerita, dia tahu bahwa di Afrika sudah terjadi kelaparan berbulan-bulan lamanya. Kelaparan, penyakit melanda. Lalu Charles Templeton melihat foto itu, apa yang dia pikirkan? Tuhan itu ada nggak ya? Lama sekali dia berpikir, berjam-jam dia bergumul. Dia pikir kalau Tuhan itu ada, dia tidak akan mungkin membiarkan orang yang lemah ini tidak berdaya. 1 minggu dia bergumul, akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan Tuhan, saudara. Dalam satu khotbah terakhirnya di gereja, dia memberikan judul Farewell with God. Perpisahan dengan Allah. Sejak itu, dia tidak pernah kembali lagi, saudara. Dia tidak pernah lagi kembali kepada Kristus. Bedakan dengan seorang yang bernama C.S. Lewis. Seorang yang agnostik, mungkin sudah menjadi ateis. Dia tidak mengenal Allah. Karena dia orang yang sangat cerdas, dia menjadi dosen di Oxford, di Inggris. Saudara, pada suatu kali dia naik kereta, C.S. Lewis ini menunggu kira-kira sejam. Dia mencari buku untuk dia baca. Lalu dia ke salah satu toko, lihat di etalase ada tulisan sebuah buku yang dikarang oleh MacDonald. Dia membaca. Ternyata itu adalah buku Kristen. Entah kenapa waktu dia membaca, dia gelisah sekali. Lalu dia bergumul. Ada ayat-ayat di situ. Besok dia memutuskan untuk membeli Alkitab. Dia membacanya dan dia mencari hamba Tuhan untuk meminta penjelasan. Saudara, C.S. Lewis akhirnya percaya kepada Kristus.
Sebelumnya dia tidak percaya, tapi akhirnya dia menemukan Kristus lewat pembacaan surat Efesus pasal 1. Bagaimana sebelumnya Allah telah menyiapkan orang percaya. Allah telah menentukan untuk menyelamatkan, menyucikan, supaya orang yang percaya itu hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Saudara pilih mana? Menjadi yang terutama, tapi ujungnya ketinggalan, atau orang yang tertinggal, tetapi menjadi yang pertama. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa orang yang terdahulu bisa menjadi yang terakhir, dan yang terakhir bisa menjadi yang terdahulu. Tolong kami untuk memahami betapa bahayanya kesombongan rohani, merasa diri kami sudah hebat, sudah beres, tanpa berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk merendahkan diri di hadapan-Mu, berpaut pada firman-Mu, sehingga hidup kami boleh berbuah lebat. Dan berikanlah kesempatan ya Tuhan bagi kami untuk membagikan kebenaran Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Allah, sehingga mereka boleh percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Ketika hidup kami berbuah, maka Bapa akan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian saudara, Tuhan memberkati.